Ini kita kan biasa takut nih ya kalau misalnya taruh di gudang kita sendiri ada pencurian internal lah ya. Betul. Nah, kalau barang hilang gimana? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, segera klik ya, join di sini teman-teman bisa mendapatkan video-video daging tentang Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Pokoknya yang membantu teman-teman menjadi seller online yang lebih baik lagi. Nah, sekarang kita ada di gudang, ya kita ada di gudang shipper. Hari ini kita mau temenin Mbak Lutfia yang videonya sempat viral itu ya. Dia mau nyari gudang di Jakarta ya. Teman-teman yang belum nonton ya, tinggal nonton ya, linknya di bawah ini. Tonton video dari Gerebek Seller Mbak Lutfia. Tapi orangnya udah datang, yuk mari kita sambut Mbak Lutfia nih ya sekarang. Halo. Hai Om. Waduh, jauh-jauh nih. Kita ketemu lagi setelah kemarin kita gerebek ya. Iya, di Beringin. akhirnya. Ya, cuaca di Jakarta lagi panas banget ya. Tapi hari ini kita mau temenin Mbak Lutfia mau ngapain nih di Jakarta? Mau belanja hari ini? Belanja udah kemarin. Sekarang belanja. Mau nyari gudang. Belanja ini ya, berarti barang-barang buat jualan juga nih ya? Iya dong. Wih, mantap. Sekarang mau nyari gudang? Iya. Kenapa mau nyari gudang di Jakarta? Karena customer kita kebanyakan dari Jakarta Om. Jadi kita pingin biar lebih dekat dengan customer, terus ongkos kirimnya buat customer jadi lebih hemat. Oke, ya. Berarti kemarin kita kan udah analisa ya, Mbak Lutfia ya. Nah, analisa kalau memang kebanyakan yang beli itu dari Jakarta. Iya, benar. Ya, Jabodetabek lah ya. Iya, iya. Dan dengan punya gudang di sini bisa menghemat ongkirnya buat pembeli. Dan setelah itu mudah-mudahan orderannya naik dong. Amin. Ya, kita mau ke gudang shipper yuk. Oke. Yuk. Ini sih. Ibu Lutfia ya? Iya, Pak Teo. Wah, kapan nyampenya? Kemarin, Pak. Oh, baru nyampe kemarin nih. Iya. Oke, ya udah. Ini juga ada Om Botak nih di sini. Oke. Kita hari ini mau gerebek gudang shipper. Waduh. Datang-datang udah gerebek aja. Oke, yuk. Siap, ayo kita ke dalam ya. Bu Lutfia. Iya, Pak Teo. Dengar-dengar kan tadi lagi cari warehouse nih. Iya. Iya kan? Nah, sekarang kita udah ada di ruangan AC room-nya shipper. Oh, kayak gitu. Iya. Jadi di shipper itu ada 3 ruangan, kayak gitu ya. Ada ruangan yang sifatnya AC, ada ruangan yang sifatnya suhu ruangan, sama ada ruangan yang suhunya itu minus atau beku, kayak begitu. Cuman ini kita sedang ada di gudang kapuk ya. Nah, kalau untuk gudang kapuk sendiri itu cuman ada 2 jenis ruangan. Ada ruangan yang AC room dan juga ada ruangan yang sifatnya suhu ruangan. Atau kita bisa bilang dengan istilah dry room. Nah, untuk AC room ini sendiri, di sini AC beroperasional 24 jam. Dan di sini kalau Ibu lihat ada 2 jenis area. Area yang pertama ini palet, kayak begitu ya. Jadi barang-barang ditaruh di atas palet. Dengan ukuran paletnya shipper itu 120 cm kali 120. Dengan tingginya itu maksimal di 160 cm, tinggi maksimalnya. Kayak begitu. Dan juga ada barang-barang yang ditaruh di racking seperti ini nih, Ibu ya. Kalau misalnya barang ditaruh di racking ya, itu barangnya tuh kebanyakan keluar masuknya tuh sifatnya retail atau eceran. Nggak kartonan gitu ya? Tidak kartonan, dia eceran. Nah, ini salah satu contoh dari produk yang ditaruh di AC Room. Ini ada coklat untuk BTS ya, boyband Korea. Ini dari Koreanya langsung. Ini memang karena butuh suhu yang sifatnya adem, harus ada di AC room. Nanti meleleh ya? Meleleh, jadi lebih baik di AC room supaya dia lebih awet. Kayak begitu, jadi Ibu. Shipper itu benar-benar menjaga produknya itu sesuai dengan produk itu diterima di customer, jadi bagus gitu. Betul banget. Bahkan kalau Ibu bisa lihat di sini ya, barang-barang yang ada di gudang shipper khususnya di AC room, kayak begitu ya. Ini barang-barang yang memang udah kita pisahin berdasarkan jenisnya. Jadi kalau barang yang sifatnya makanan ada di sebelah sini, terus untuk apa namanya kosmetik ada di sebelah kiri sini, jadi dia tidak akan dicampur area peruntukannya. Jadi nggak bau, asalnya makanannya nggak kena aroma. Tidak kena aroma kosmetik dan yang lain-lain, dia terpisah, Ibu. Kayak begitu.
Wah, tapi di sini enak banget ya. Untuk tidur siang gitu misalnya. Oh, dingin banget di sini kalau pengen tidur, nyaman banget di sini, Bu. Saya penasaran mau lihat packing. Mau lihat area packing? Ayo kita ke sana yuk. Bu Lutfi, kan tadi kan Ibu pengen tahu nih tentang area packingnya shipper kayak gimana kan. Nah, sekarang Ibu Lutfi lihat, ini ada mbaknya ya. Mbaknya ini packing salah satu dari produk kosmetik ya. Ada produk kosmetik yang lagi di packing. Dan ini dia pakai karton khusus dari kosmetiknya, kayak begitu. Kalau misalnya Ibu Lutfi lihat ya, barang itu nanti cuma tinggal di-scan saja. Kayak begitu ya, nanti setelah barangnya itu di-scan, nomor resinya akan keluar, kayak begitu ya. Nanti setelah nomor resi keluar, akan ditempelkan juga dengan stiker fragile. Jadi nanti pihak kurir pengiriman pada saat menghandle barang ini, akan dihandle dengan cara pelan-pelan. Kenapa? Karena produknya adalah produk yang fragile, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Ibu Lutfi lihat nih, barangnya di-scan, kemudian nanti akan muncul sistem di komputer, kayak begitu, nanti SKU-nya sesuai, resinya langsung keluar, kayak begitu. Dan kalau di gudang shipper, ini packagingnya gratis, Bu. Bubble wrap-nya gratis. Bubble wrap-nya gratis. Lakban juga gratis, dan itu di-ply 2 ply ya. Jadi 2 ply itu gratis ya. Dan kecepatan kerja mbaknya ini, itu 1 menit 1 packaging. Cepet banget kerjanya mbaknya. Ya. Jadi cepet banget nih, langsung kayak begitu ya. Tuh, langsung dimasukin, Bu ya. Itu tidak akan tertukar, Pak? Tidak akan tertukar. Pokoknya kalau di gudang shipper, tuh Ibu, kecepatan kerja mbaknya itu adalah kurang lebih maksimal 1 menit untuk 1 paket. Maksimal ya. Di-scan, muncul di dalam sistem. Setelah muncul di dalam sistem, resi langsung keluar, langsung diambil packagingnya. Packagingnya pun juga udah disiapin, udah dirobek-robekin, makanya kerjanya cepet banget. Kayak begitu. Ada Ibu, udah disiapin. Makanya kalau misalnya lagi kosong, tim packer kami itu dia mempersiapkan packaging, termasuk juga dengan ngelipat-ngelipat karton. Iya, bener. Jadi nanti kalau ada orderan lagi, mereka udah kerja cepet. Kalau di shipper tuh kayak plastik gitu-gitu tuh disediain nggak sama shipper? Disediain, Bu. Oh, Disediain, gratis. Yang kita bayarkan. Oh, iya. Gratis, Bu. Tapi kalau kemasannya pasti biasa ya, Pak ya? Kemasannya biasanya kami pakainya bubble wrap saja. Tapi kalau Ibu punya packaging kardus seperti ini, Ibu bisa kasih ke gudangnya shipper. Misal kayak produk fashion itu kan dia pakai plastik tuh. Betul. Nah, itu plastiknya juga dari shipper. Plastiknya bisa dari shipper, bisa juga dari Ibu. Oh. Kalau dari saya misalnya yang ada labelnya. Misalnya ada brandnya, ada brandnya Cabiduts, ada brandnya Ruby Kids, kasih aja ke gudang shipper. Gitu. Pak, ini tadi kan packing. Terus kalau mau ngambil barang biar nggak ketukar dengan orderan yang banyak itu gimana ya? Ibu pengen tahu gimana cara tim shipper pick up barang. Betul, kan? Ayo kita ke sebelah sana yuk. Kita ke sebelah sini nih, Bu. Ibu bisa lihat nih ya. Itu ada masnya nih. Ya. Iya. Itu ada masnya ya. Bisa dilihat juga tuh ada masnya lagi mau ambil barang ya. Jadi dari handphonenya itu dia sudah tahu nih barang apa aja yang mau diambil. Itu sudah ada list barang-barangnya. Kemudian ada scanner. Nah, scanner itu fungsinya adalah untuk nge-scan apakah SKU-nya sudah sesuai atau belum dengan orderan yang sudah dibuat oleh customer di marketplace. Seperti itu. Nah, jadi barangnya di-scan terlebih dahulu, kemudian sudah sesuai, baru nanti barangnya akan diambil. Dan setiap barang itu dia punya lokasi yang berbeda-beda, Ibu. Setiap barang ya. Ada yang lokasinya di rak sebelah B, ada yang di sebelah C, ada yang di sebelah D. Maka nanti dia akan mengikuti, Bu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ke sebelah sini, ya. Nah, jadi masnya itu dari sebelah situ dia pindah ke sebelah sini lagi nih. Banyak nih, Bu, rak-raknya nih, Bu. Nah, jadi masnya pindah lagi ke sebelah sana, Bu. Karena ada Dia tetap searah gitu. tetap searah, Bu, pick up-nya. Jadi dia tahu, nah. Jadi dia dari rak sebelah situ, dia pindah ke rak sebelahan. Nah, dari yang sebelah ini ada lagi SKU barang yang letaknya di bagian bawah racking, dia scan lagi, kemudian barangnya kalau udah sesuai dengan deskripsi produknya, itu langsung diambil tuh barangnya. Kayak begitu. Dan ini contohnya nih. Ini ada barcode ya? Ya, benar. Ini ada barcode-nya nih, Bu. Jadi nanti akan di-scan, nanti dia akan muncul tulisannya ini adalah Oceanus Squalene. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah sesuai, misalnya di sini ukurannya 20 mili.
sudah sesuai, maka barang ini akan dibawa oleh tim pickernya kami, kemudian nanti akan diantarkan ke area packing di sebelah sana, Bu. Kayak begitu. Jadi di sini sudah ada kode raknya masing-masing, Bu, di sebelah sini. Nah, ini ada kode raknya. Kayak begitu. Kemudian kalau misalnya Ibu pengen tahu pakai gudang zipper tuh segimana sih kayak gitu ya, komersialnya ya, pengen tahu ya. Nah, kita lihatnya dari sebelah sini aja deh, Bu. Nah, di sebelah sini ya. Di sebelah sini itu ada yang namanya bin box. Bin box itu kotak yang mirip kayak tempat ayam ngerem nih, pembotak ya. Ya, ini ukurannya 60 cm ke belakang, lebarnya 40, tingginya 40 cm ya. Setara dengan 0,096 cbm. Kalau misalnya Ibu pengen sewa 1 cbm atau 1 cubic meter, Ibu butuh 10 kotak. Nah, 10 kotak Ibu hitung aja dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 kotak ini sama dengan 1 kubik meter di zipper. Dan 1 kubik meter di zipper terdiri dari 10. Masing-masing kotak ini 1 SKU. Jadi ini yang memudahkan kami pada saat mengambil barang, Bu. Kayak begitu. Jadi kalau misalnya lagi campaign 10-10, 11-11, 12-12, kita pengen cari tahu nih di mana produk-produknya. Itu tidak perlu bingung karena sudah ada label ya. Terus 1 bin box ini 1 SKU, maksimal 2 SKU ya, Bu ya, dalam 1 bin box kayak begitu. Dan kami juga sudah terbiasa dengan lokasi-lokasi barang tersebut. Kayak begitu. Mas Teo, kalau misalnya produk saya itu baju. Baju. Sedangkan bajunya itu ada 10 warna. Ada 10 warna. 6 ukuran. Itu 1 warna, 6 ukuran. Oke. Kalau misalnya ada 10 warna. Iya, 1 model. 6-10 model. Betul. 1 model ada 10 ukuran. 1 model ada 10 warna. Ada 10 warna. Ada 6 ukuran. 1 warna 6 ukuran. Oke. 1 warna 6 ukuran ya. Terus ada 10 tadi modelnya kayak gitu ya. Jadi nanti kita bisa gabungkan nih, Bu. Misalnya yang ukuran S sama yang ukuran M, tapi untuk warna kuning. Oh, iya, Itu nanti dia bisa digabung. Iya, digabung dalam 1 kotak ini, Bu, dalam 1 bin box. Kayak begitu. Jadi kalau tadi Ibu misalnya punya 6 warna, punya 6 ukuran. Punya 6 ukuran ya. Kalau ada 6 ukuran, jadinya kalau 1 kotak bisa 2 ukuran, artinya Ibu hanya butuh 3 kotak saja. Tapi nanti Masnya nggak akan bingung kan? Mas petugasnya itu tidak akan bingung kan dengan warnanya sama-sama kuning, cuman beda ukuran. Oh, tidak akan bingung, Bu, sebab kami sudah memberikan label seperti ini. Oh, iya, kami sudah memberikan label. Ada barcode-nya tadi. Jadi nggak sesuai ingatan, tapi sesuai barcode. Sesuai barcode. Karena barcode ini akan mendeskripsikan produk Ibu, warnanya apa, ukurannya apa, terus ini untuk baju laki-laki atau baju perempuan. Itu sudah ada semua deskripsinya. Kalau misalnya M tapi diambilnya S, barcode-nya bunyi nggak? Kalau misalnya barangnya S tapi yang diambilnya M atau kebalikannya, barcode-nya nggak akan ngebaca. Iya, dia nggak akan bunyi itu. Dia nggak akan keluar blitz-nya. Karena kalau dia nggak keluar blitz-nya, artinya produknya tidak cocok. Kayak begitu. Bu Lutfi, Ibu kan pasti pengen tahu nih gimana sistem kerjanya zipper dengan sistem rak yang sifatnya multi level seperti ini, ya kan? Kita naik ke atas ya, Bu ya, kita main Benteng Takeshi dulu. Yuk kita naik ke atas, Bu. Nah, ini salah satu dari produk pakaian-pakaian bayi, Bu, yang ada di zipper. Nah, jadi barang-barangnya sudah dipisahkan berdasarkan SKU-nya, Bu. Kayak begitu. Jadi yang ini misalnya ukurannya small. Nah, ini ukurannya khusus yang small semua. Seperti itu. Kemudian untuk yang di bawahnya, itu untuk ukuran yang large. Nah, jadi maksimal dalam satu bin box ini, itu maksimal ada 2 SKU, Bu. Maksimal. Kayak begitu. Dan kemudian ini sudah di label juga, Bu. Tuh. Oh, ini perlak bayi. Kayak gitu, Bu. Jadi sudah dilabelin barcode masing-masing di area sebelah bawah sana. Seperti itu. Oke, Om. Saya pengen nanya. Mungkin permasalahan seller online tuh biasanya kan pertama kan kalau nyawa zipper ini kan
mulai dari 1 meter kubik ya. Betul. Minimum bisa 1 meter. Minimal 1 kubik meter. 1 kubik meter kan Iya. 10 ini kan 1 2. Nah, Ya, dari ada sini 10 sampai sini kotak. ya. Iya, benar. Ada Gini ya 10 10 ya. Jadi biayanya itu bisa seminimal mungkin punya gudang di Jakarta. Bisa banget. Ya kayak Mbak Lutfi ya. Nah, Iya. kalau misalnya ada barang hilang, ini kita kan biasa takut nih ya kalau misalnya taruh di gudang kita sendiri, kalau ada pencurian internal lah ya. Betul. Nah, kalau barang hilang gimana? Oke. Jadi kalau di gudangnya Shipper ya, Ibu ya, yang pertama sudah ada CCTV-nya masing-masing ya. Jadi di setiap lorong ini ada CCTV-nya, itu di sebelah ujung sana ada CCTV. Kayak begitu. Kemudian yang kedua, setiap karyawan yang keluar masuk itu nanti akan ada cek body khusus ya. Dan pada saat jam istirahat, area gudang ini wajib kosong. Jadi jam 12 sampai jam 1 siang itu area gudang pasti akan kosong. Dikosongkan karena memang sudah waktunya istirahat sehingga semua karyawan harus keluar dari area gudang. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada kehilangan barang kayak begitu, kami akan cek terlebih dahulu dari sistem inventory kami melalui warehouse management system. Apakah di warehouse management system dengan fisiknya terjadi plus atau minus? Kayak begitu. Misalnya kalau dia terjadi plus di dalam stoknya, kayak begitu, tapi di sistemnya dia minus, artinya kan ada kelebihan barang. Nah, kami harus cari tahu terlebih dahulu mengapa ada barang yang lebih. Atau kami akan cari lagi nih Bu, kalau misalnya ada barang yang kurang, tapi di sistemnya lebih, nah, kami akan cek nih Bu dari semua aktivitas yang ada di gudang. Apabila ketahuan ada timnya shipper yang misalnya mengambil barang atau salah meletakkan barang, itu nanti akan diganti oleh pihak shipper seharga modal barang tersebut. Gitu Om Botak. Modal ya, bukan jual. Bukan harga modal, bukan harga jual. Kalau harga jual beli dong jadinya. Gitu Om Botak. Kalau untuk barang retur gimana? Kalau misalnya untuk barang retur nanti sudah ada areanya sendiri, Om. Nanti barang retur kami akan proses kembali kayak begitu ya. Apabila misalnya retur karena salah item, nanti kami akan kirimkan item yang sesuai dengan permintaan customer. Kemudian untuk biaya ongkos kirimnya akan ditanggung oleh shipper untuk barang retur. Kayak begitu. Tapi apabila misalnya ada barang retur karena alamat tidak ditemukan atau salah penerima kayak begitu, itu juga tetap akan diproses oleh shipper berdasarkan konfirmasi dari penjual. Seperti itu, Om Botak. Oke. Jadi tidak ada yang namanya alamat palsu atau salah alamat. Kalau ada penting apa? Alamat palsu. Jadi kita pastikan kalau alamat pengiriman sudah benar ya Ibu ya. Oke. Bu Lutfi, sekarang kita udah ada di lantai 3 dari racking ini tadi ya. Jadi kan ini ada storage racking bertingkat. Nah, sekarang ini adalah tingkat 3-nya. Udah dekat banget sama atap. Dan biasanya kami pakai untuk penyimpanan packaging. Packaging dari barang-barang, di situ ada banyak banget kardus-kardusnya. Ini cukup kuat ini ya untuk menyimpan packaging gitu. Sangat kuat karena ini kapasitasnya up to sampai dengan 800 kilo untuk per levelnya. Coba kita lompat-lompat mungkin. Waduh, Pak. Lompat-lompat nih tuh. Aman. Oh iya. Ya, jadi Ibu tidak perlu khawatir ya kalau di gudang shipper barang berat, barang banyak, barangnya kompleks, ada banyak variasi dan ukuran, itu semua bisa ditangani dengan gudangnya shipper. Dan shipper akan menjaga sebaik mungkin kan Pak, karena kan barang dagangan itu sama seperti baby kita yang nomor seperti Sama anak kita seperti sendiri. hati kita ya? Iya, sama seperti menjaga hati ya. Karena apa? Shipper tuh punya satu tagline. Apa itu Pak? Ya, teman kamu berjuang, angkat bisnismu. Oh, mantap. Jadi kita berjuang bareng Bu, walaupun Ibu jauh-jauh nih ya dari daerah Semarang kayak begitu, terus ke Jakarta, yuk kita berjuang bareng. Dan Ibu pastinya pada saat Ibu ada di Semarang dan barang-barang Ibu ada di Jakarta, kami akan memberikan yang namanya portal khusus untuk klien yang namanya adalah portal shipper. Dan portal shipper ini akan terkoneksi dengan warehouse management system. Sehingga Ibu bisa melihat yang pertama, berapa jumlah inventory yang tersisa. Kemudian yang kedua, produk mana yang paling laris. Kemudian yang ketiga, produk mana yang harus segera dikirim ulang lagi stoknya karena stoknya sudah mulai menipis. Kemudian keempat, kurir pengiriman mana yang paling menjadi favorit dari customer-customernya Ibu. Ibu bisa monitor melalui portal, bisa dari laptop, bisa juga dari handphone Ibu.
Jadi sangat-sangat mudah aksesnya. Om mau tanya ini yang seperti Balutia ini kasusnya banyak nggak yang dari daerah ingin pakai gudang di shipper? Oke. Di Jakarta ini ya, Jakarta. Iya, di Jakarta ya. Banyak banget sih, Ibu ya. Kami punya salah satu dari pengusaha di bidang fashion juga. Itu dari Jawa Tengah, kayak begitu. Dan dia pakai gudang shipper yang ada di Kapuk, kayak begitu. Itu ada banyak yang seperti itu. Terus yang kedua, kami juga punya produk tepung ya. Jadi ada salah satu klien kami, itu komoditasnya tepung. Dan sekarang pakai 11 gudang di shipper. Kayak begitu, karena shipper ada di 11 kota. Dengan biaya ekspansi yang sangat terjangkau. Lebih baik pakai gudang shipper daripada Ibu sewa toko, hire karyawan, belum lagi Ibu harus beli racking, Ibu harus invest di sistem. Lebih baik pakai gudangnya shipper aja, biayanya lebih terjangkau. Oke. Siap. Yuk kita turun. Panas banget ya. Panas banget. Oke Om, sekarang kita sudah di mana nih? Oke, sekarang ini adalah namanya sorting hub ya, teman-teman sekalian atau botakers. Ini adalah sorting hub. Sorting hub ini adalah area di mana shipper membantu rekan-rekan penjual di marketplace ya, yang butuh kerjasama untuk barangnya bisa diambil, kemudian barang tersebut akan diproses di sorting hub ini agar barangnya bisa dikirimkan ke keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama dapat cashback. Cashback pengirimannya bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan kerjasama pribadi. Berarti karena shipper juga agregator, jadi kan buying power-nya lebih kuat ya? Benar, dan kami terhubung dengan 16 jenis kurir pengiriman. Berarti selain kurir kiriman reguler, betul, kiriman cashless juga masih bisa dapat cashback. Dapat cashback juga dan diambilin lagi barangnya sama dan diambilin. Jadi memang biasanya kan pusingnya itu operasional karena kita harus nungguin kurirnya satu-satu datang ambilin. Ya kan? Dan kadang kalau misalnya cuma satu ya dia semakin males buat pick up. Betul. Ya. Jadi memang dengan menggunakan shipper ini bisa nggak usah pakai gudangnya misalnya kalau belum ada kebutuhan, tapi bisa jemput paketnya aja. Jemput paketnya aja juga bisa. Jemput paket udah bisa. Tapi kalau misalnya buat Mbak Lutfi ini kan misalnya mau pakai gudang nih, udah taruh di sini, masih dapat cashbacknya nggak? Kalau misalnya Mbak Lutfia sudah gabung di shipper, iya, udah pakai gudangnya. Sudah pakai gudang. Kan nggak di pick up lagi. Nggak di pick up lagi, tapi barangnya langsung diproses di sorting. Iya. Dapat cashback nggak? Masih bisa dapat cashback. Wow, mantap. Tadi double keuntungan. Double keuntungan. Kalau pakai gudang shipper ya. Iya, ekspansinya biayanya terjangkau. Ya. Pengirimannya juga dapat cashback dari shipper. Ya. Baik itu reguler ataupun cashless. Jadi Mbak Lutfia tertarik nggak nih pakai gudang shipper? Kayaknya tertarik ya. Menarik sih. Itu cashbacknya bisa buat beli plastik. Cashbacknya buat beli plastik kan plastiknya dapat. Kan plastik udah gratis. Branding sendiri. Oh, kalau plastik branding sendiri berarti bisa ngasih ya? Iya. Ya, bukan buat beli plastiknya, buat nyablon plastiknya. Bener banget. Oke, thank you banget ya udah temenin kita buat keliling gerebek gudang di sini. Siap, terima kasih banyak. Buat botakers juga yang mau nanya-nanya ya soal gudang boleh banget ya. Kita udah siapin formnya di sini, nanti akan dibantu sama Om ini nih ya. Om ini ramah banget ya, dijelasinnya detail banget. Om siapa nih? Dengan saya Theo. Nah, dengan Om Theo ya. Pokoknya nanti akan dibantu sama Om Theo buat teman-teman yang mau nanya ya, tinggal isi link di bawah. Thank you banget buat botakers yang udah nonton sampai akhir video ini. Subscribe ya supaya dapetin konten-konten menarik soal jualan online. Dan kalau teman-teman suka soal konten gudang kayak gini, gerebek gudang, kita mau belajar nanti bisa lebih detail lagi sama Om Theo, mungkin cara nyusunnya atau cara natanya dengan baik ya. Tapi kalau teman-teman yang pusing ya, yang memang dari daerah mau punya gudang di Jakarta, biayanya sangat terjangkau, tinggal kontak aja ya. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye. Kabar gembira botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, satu botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gresik
Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class, karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut MIC adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class, 2 hari ini keren banget. terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan.